tentang doa yang disebut doa Bapa Kami, ya. Siapa yang hafal doa Bapa Kami? Ada yang hafal, beberapa orang ya. Saya juga hafal dulu waktu sekolah ya, harus hafal ya. Tapi saya harus akui cuman hafal doang, Bu. Ternyata saya tidak bisa mengerti kata per kata itu bagaimana maksudnya ya. Apalagi nanti ada kalimat yang kita mau belajar bersama-sama. Mungkin kita juga bingung itu kalimat ya. Tetapi pada dasarnya biarlah kita tahu pada hari ini. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan ada satu doa namanya doa Bapa Kami. Coba kita buka. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ya, mulai. Ya, kita baca mari. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doa Bapa Kami ini Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau seseorang menyebut Bapa Kami, berarti statusnya adalah anak. Betul? Memanggil Bapa. Tapi kalau Bapak-bapak di sini saya mau tanya. Kalau ada anak di luar sana di jalanan, panggil engkau Papa. Tiba-tiba panggil Papa Tony. Pak Tony anaknya 2. Dipanggil Papa. Siapa kamu ini anak? Manggil-manggil gua bapak. Kayaknya berasanya nggak punya anak, cuma 2, kata Pak Tony bilang begitu. Ya, ini anak orang lain, anak di jalanan manggil-manggil papa. Siapa kamu? Kamu bukan anakku, kata Pak Tony. Malah dia jawab lagi, Papa, aku naik kelas, Papa. Beliin aku sepeda baru dong, Papa. Ya, minta-minta lagi, katanya gitu, kata Pak Tony. Ya, bukan anaknya minta-minta. Ini status kita, pertanyaannya apakah kita sudah adalah anak? Kita anak atau bukan? Kita mau panggil kepada beliau, ini Tuhan kita, Bapa kami yang di surga, Bapakku, kan gitu. Jangan sampai dia bilang, ini siapa ya, nggak kenal kamu, mau manggil Bapak lagi. Kalau anak di jalanan, tiba-tiba manggil Pak Tony tadi, Papa, Pak Tony, siapa kamu? Dia minta-minta juga, enak aja minta-minta, kan gitu. Kedua, kalau anak di jalanan itu diadopsi oleh Pak Tony, diangkat anak, lalu diurusin suratnya, ya, jadi status berubah, jadi anak sah, tadinya anak jalanan, hidup di jalanan, jarang mandi, baju nggak ganti-ganti, bau, ya, banyak kutunya rambutnya, oke. Tidur di kolong jembatan, lalu diadopsi oleh Pak Tony. Pulang dimandiin, digantiin baju baru, dikasih sendal sepatu, tidur juga di ranjang yang enak dan empuk, tadinya di kolong jembatan. Anak jalanan diambil oleh Pak Tony jadi anak sah, diangkat anak. Tentunya anak itu harus ikuti peraturan di rumah Pak Tony, bukan? Dia nggak bisa bilang, Pak, aku tidur di depan pintu aja, udah kebiasaan angin malam.
Tentu tidak. Pak Tony tidak akan kasih dia tidur di depan. Pasti Pak Tony bilang, jangan, kamu tidurnya di ranjang. Dikasih tahu sama Pak Tony, kalau buang air besar di sini, di toilet. Aduh, dia nggak biasa di kali. Tentu dia harus biasakan. Dia tidur biasa di alas pakai karton, ini tidur di atas ranjang yang empuk. Dia tidak terbiasa, dia harus membiasakan. Demikian kalau anak adopsi seperti itu, anak jalanan diambil oleh Pak Tony. Mulai kemudian dia memanggil papa. Dan Pak Tony memanggil anak kepada dia. Sebagai anak jalanan yang diadopsi menjadi anak sah oleh Pak Tony, tentunya dia harus mengikuti peraturan di rumah Pak Tony. Makan pun teratur, disekolahkan. Pagi-pagi harus bangun pergi sekolah, belajar. Dan anak tersebut yang tadinya anak jalanan diambil menjadi anak sah. Harus ikut apa yang papanya mau. Papanya bilang kamu harus sekolah. Maka dia ikutin yang papanya mau. Lalu apa yang terjadi? Jikalau dia makannya, ya biasa pakai tangan. Kalau di jalan kan hidup di jalan ya. Makan pakai tangan. Makan cemong-cemong ya. Tangan kotor juga nggak cuci tangan, makan aja langsung. Tapi di rumah Pak Tony diajarin makannya pakai sendok, pakai garpu. Anaknya ngikutin. Tetapi kalau si anak tidak mau ikutin, dia kabur, dia bilang, aduh nggak enak nih. Di rumah Pak Tony ini, Om Tony katanya, dia bilang nggak bebas. Dia mau balik lagi, pergi ke jalanan lagi, enak tidur, hidup di luar. Dia bilang, kalau di sini banyak peraturan, dia pergi keluar. Ya, dia hidup lagi sebagai anak jalanan. Tapi pas dia lagi ingat-ingat, capek juga ya jadi anak jalanan. Dia ingat Pak Tony, katanya. Dia bilang, iya tuh Om, baik ya pernah angkat aku jadi anak ya. Coba deh aku pulang deh. Kali-kali aja mau bisa diterima. Dia pulang, pakai baju kotor lagi. Dia bilang, Om masih ingat saya Om? Pak Tony bilang, aduh aku kan udah angkat kamu jadi anak. Aku pasti terima kamu. Balik pulang. Aduh aku sayang, kata Pak Tony begitu. Dia masih tetap bisa panggil papa. Pak Tony masih bisa terima. Dan Pak Tony tidak menolaknya. Dan dia tetap dimandikan, dirawat. Tetap tidurnya di atas kasur yang empuk dan sebagainya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pertanyaannya, apakah kita dan saya dan saudara adalah anak? Kalau engkau dan saya adalah anak, dan Tuhan adalah Bapak kita, tentunya kita senang berada bersama-sama dengan Dia. Dan kita mengikuti peraturan yang Dia beri. Dan kehendaknya apa yang Dia mau kita ikuti. Mungkin kita akan berontak, kita bilang begini, aduh gak enak jadi anak bapak. Udahlah enak bebas dulu lah hidupnya. Ya saudara mau-maunya sendiri, silakan aja. Tapi suatu hari tentu bapak ibu pasti capek dan mau pulang. Pertanyaannya apakah bapak masih mau terima? Bapak ibu saudari, sekali kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan status kita, ketika engkau mengalami kasih Tuhan, status saudara dan saya berubah menjadi anak. Menjadi anak Allah. Maka, kemanapun engkau pergi, engkau mungkin mau senang ada di kubangan kembali. Engkau mau cara engkau hidup mungkin seperti yang dulu. Engkau merasa tidak bebas ikut Tuhan. Banyak peraturan amat. Gak boleh ini, gak boleh itu. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Lalu saudara hidup seperti yang dulu lagi. Maka apa yang terjadi? Ketika saudara mau pulang, pertanyaannya, apakah Tuhan menerimanya? Kita teringat akan cerita anak yang hilang. Betul? Bapak Ibu pernah dengar? Ada kakak beradik 2. Ya.
Yang satu adiknya minta warisan, lalu dia pergi habiskan uang bapaknya. Lalu hidup sampai miskin, sudah foya-foya, miskin, lalu mau pulang lagi. Sampai tidur di kandang babi dan makan seperti makanan hewan. Tapi kemudian ketika pulang, bapaknya menyambut dia. Welcome, bahkan dibikinkan pesta ya. Betul, bajunya diganti, bahkan kasih cincin. Wey, bujang-bujangnya disuruh mempersiapkan sebuah pesta. Apa yang terjadi dengan kakaknya? Yang kakaknya statusnya sebenarnya adalah anak juga. Dia berkata, Papa, kenapa? Aku nggak pernah dibikinin pesta selama ini. Tapi adik pulang, engkau bikinkan pesta. Bukankah engkau selalu bersamaku, kata papahnya. Dan apa yang aku miliki adalah engkau punya juga. Nah, di sini yang hilang yang mana ya? Ternyata dua-duanya hilang. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah jadi anak, lalu saudara ada di dunia gereja. Saudara melayani, saudara merasa pikir saudara sudah dekat dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya saudara jauh dari Tuhan dan tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa. Saudara sebenarnya terhilang. Berapa banyak keluarga-keluarga, anak-anak memang tinggal di rumah. Tetapi tidak pernah panggil papa sama papa kandungnya. Papanya datang, mau pulang, makan atau tidak, terserah dia. Lalu saudara tidak memanggil, pa makan. Papanya keluar, saudara diemin. Berapa banyak anak-anak juga yang tidak bercakap-cakap dengan bapaknya, bapak kandungnya. Status masih anak, tetapi musuhan. Bapak Ibu Saudari, hari ini kita belajar tentang sebuah doa Bapa kami. Saudara evaluasi diri saudara masing-masing. Apakah saudara adalah anak? Jika saudara adalah anak, pasti saudara mau ikuti apa yang menjadi kehendak daripada bapaknya. Saudara suka akan hukum-hukum Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara pasti senang. Apa yang Tuhan kehendaki, Bapak kehendaki, saudara mau ikutin. Kalau saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudari terkasih, doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu yang sudah betul-betul mengalami Tuhan, saudara status berubah menjadi anak, baru boleh panggil Bapak. Jadi Bapak kami yang di sorga, baru cocok. Tapi kalau status saudara bukan anak, nggak cocok panggil Bapak. Mau doa-doa juga jerit-jerit, jengking-jengking, maaf kata. Saudara bilang kok Bapak bilang ini siapa yang manggil-manggil. Coba kalau ada di jalanan ya, anak jalanan panggil Pak Tony terus panggil. Papa beli sepeda dong, terus. Ketemu aja di depan tuh kalau Pak Tony mau masuk. Papa jangan lupa sama saya Papa terus. Pak Tony lama-lama marah kali. Bisa-bisa ya Pak. Ini anak, udah jangan ganggu sana. Bukan anak minta-minta susah. Seperti itu. Pastikan saudara adalah anak. Kalau anak Pak Tony ngomong, Pak Tony pasti mau dengerin. Betul Pak? Pak mau curhat Pak. Ya apa nak? Kan gitu Pak Tony menyediakan waktu. Apa nak? Coba Papa mau denger. Mau curhat silakan. Papa mau dengerin. Kan gitu. Enak. Komunikasinya enak gitu. Ya, Papa nanti kasih masukan, anaknya ngomong, Papa kasih nasihat, Papa anaknya dengerin. Kan enak seperti itu hubungannya. Nah, Bapak Ibu Saudari, ada kalimat yang saya mau ungkapkan kepada Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 6 ini doa Bapa kami. Coba kita lihat yang ayat yang ke-12.
Saya tidak uraikan semua, karena kalau uraikan semua ini Matius pasal 6 ini doa Bapa kami bisa berhari-hari ya. Seminggu mungkin kita bahas satu persatu, satu kalimat itu kita mesti memahami apa arti kerajaan ya, apa arti Bapa itu kita mesti belajar dengan seminar yang cukup ya waktunya. Nah, oke. Tapi saya akan ambil prinsip-prinsip saja. Yang penting ya, yang ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara sering minta ampun sama Tuhan? Sering? Sering? Kan kadang-kala kan kalau kita lagi bagaimana suka salah ngomong kan? Roh Kudus ingetin, tadi kamu terlalu kasar dengan anakmu. Tadi kamu kamu sudah melukai hati pasanganmu, suamimu, diajarin, di Roh Kudus kasih, ya, bisikan, kita sadar, ya Tuhan, ampuni saya Tuhan, tadi saya sudah melukai hati anak saya. Nah kan gitu, betul. Saudara minta ampun sering kan, salah, ya. Nah, ketika saudara minta ampun, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa iya? Coba dilihat kanan kirinya. Apa iya? Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Apa iya? Coba dilihat kanan kirinya. Anda sudah mengampuni kesalahannya. Kesalahan orang tua. Kesalahan papa mama, adik-adik, kakak, oke, anak-anak, mertuamu, galak itu, engkau sudah ampunin, oke. Mertuamu yang cerewet itu, engkau sudah ampunin, oke, ya. Anakmu yang kadang-kadang ya begitu kelakuannya nggak hormat, engkau sudah ampunin. Suamimu yang galak minta ampun ya, nggak pernah muji lagi, sudah diampunin. Oke. Istrimu yang cerewet itu, cerewet banget, sudah diampunin. Oke, ampunin terus. Nah, pagi hari ini kita inginkan setelah saya selesai nanti khotbah, engkau dan saya memiliki gaya hidup yang selalu mengampuni. Karena ini ya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti, nah ini mesti sudah menjadi gaya hidup. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, gaya hidupnya, lifestyle-nya, mesti suka yang namanya mengampuni. Jadi tidak dendaman, tidak penuh dengan kebencian. Jadi sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, status saudara adalah anak, saudara mesti punya lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup tuh mengerti ya? Gaya hidup orang yang mungkin, borju misalnya. Gaya hidup seperti konglomerat misalnya. Gaya hidupnya itu seperti itu. Ya, naik turun, tidur di hotel bintang 5 terus, misalnya seperti itu gaya hidup. Yang disebut gaya hidup sederhana, ya. Misalnya, saudara tahu dia orang kaya tapi hidupnya sederhana, ya. Uangnya tidak dihambur-hamburkan, misalnya seperti itu. Saudara, itu namanya gaya hidup. Oke. Gaya hidup itu melekat, ya. Saudara, kalau orang ketemu saudara tahu kalau ibu adalah seorang pengampun, gitu. Melekat kepada ibu. Ya. Gaya orang yang suka kuliner kan kelihatan makan di mana. Gue tahu tuh, pempek yang paling enak di sini, bami yang paling enak di sana. Dia tahu itu gaya hidupnya melekat. Pokoknya yang namanya cari makanan enak, cari tuh si itu Pak siapa gitu. Ya, itu dia pasti tahu makanan enak. Itu gaya hidup seperti itu. Ya. Nah, sekarang gaya hidupnya ini biarlah kita mengampuni selalu. Kenapa? Karena waktu kita doa, seperti Tuhan ampuni saya. Seperti saya sudah mengampuni kesalahan semua orang. Nah, seperti itu. Jadi itu gaya hidup saudara dan saya. Pengampun. Bukan pendendam, tapi pengampun. Mengapa demikian?
Mengapa itu mesti menjadi gaya hidup? Mari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 kita baca. Bapak Ibu Saudari, 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik, kakak kita. Karena Allah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Itu dasarnya. Perbuatan baik apapun, kalau dasarnya bukan ini, maka itu bukan kasih. Contoh, Bapak A menyumbang panti asuhan, baik atau tidak? Baik, tapi dasarnya adalah supaya namanya ditulis di koran. Bapak A telah menyumbang 100 juta rupiah untuk panti asuhan. Kalau dasarnya seperti itu bukan kasih. Demikian pun seorang istri yang melayani suaminya masakin buat istri, buat suami dan anak-anak. Dasarnya adalah mesti yang tadi tetap. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi aku. Aku berbuat baik buat pasanganku dan anak-anakku. Bukannya berbuat baik supaya masuk surga. Bukan. Jangan seperti itu. Karena perbuatan baik kita seperti sehelai kain kotor di mata Tuhan. Nggak ada yang baik. Jadi dasarnya adalah karena Allah lebih dulu mengasihi saya berbuat baik kepada pasangan saya dan anak-anak saya dan mertua saya dan orang tua saya. Seperti itu, ya. Bukan berbuat baik untuk masuk surga, saudara nabung, ya, berbuat baik bukan. Tetapi karena Allah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Mati di salib Yesus itu untuk kita. Berdasarkan itu, aku berbuat baik. Bapak Ibu Saudari, cinta manusia bisa hilang. Percaya atau tidak? Saya tidak. Karena saya pernah ngalamin. Cinta saya hilang sama suami saya. Suami saya juga cintanya hilang sama saya. Ketika saya disakitin, ya suami saya ada lagi orang lain dalam hidupnya, sakit saya. Saya nggak cinta lagi. Kenapa bisa begitu? Ternyata cinta manusia bisa hilang. Coba ditanya Bapak Ibu yang udah tua-tua, coba ditanya. Lain cintanya, coba Pak Tony, cintanya beda ya Pak. Kalau Bapak bilang, enggak tuh masih sama kayak dulu waktu SMA. Saya ragukan kalau Bapak jawab gitu. Karena cinta manusia bisa hilang, Bapak Ibu. Nah, buat yang muda-muda yang belum nikah, biar tahu ya, cinta bisa hilang. Ya. Makanya Tuhan bilang, Alkitab berkata, hanya kasih yang dari Allah yang tetap kekal untuk selama-lamanya. Makanya dasarnya mesti tadi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dasarnya mesti itu. Saya ceritain ya. Jadi ada penelitian. 13 pria sedang jatuh cinta. Dipastikan jatuh cinta. Lalu apa yang terjadi? Mereka dimasukin dalam tabung seperti MRI gitu ya. Masuk ke tabung. Di sini ada layar. Lalu kemudian tampaklah gambar wanita yang mereka cintai. Wih cantik-cantik ya. Oh ini dia wanita yang aku cintai. Lalu wanita itu menyapa dia. Ada suaranya. Dia pakai headset begini. Ya. Hello darling. Aduh. Ya. Kan itu yang membuat dia hatinya buk gitu ya. Ya pria-pria kalau wanitanya, istrinya coba ngomongnya juga lembut-lembut ya. Hormat. Aduh rasanya ya
Pak ya, bapak-bapak coba ditanya dah. Kalau istri-istri semua lembut-lembut ya, hormat, rasanya kita coba, kok kita bapak-bapak rasanya kan merasa dikasihi, betul ya? Coba ditanya dah, lebih baik nggak dimasakin apa dikasih, dihormati? Bapak-bapak, lebih baik nggak coba saya tanya Pak Tony aja gampangan Pak. Pak, lebih baik dihormati apa tidak dimasakin? Lebih baik dihormati. Nggak dimasakin nggak apa-apa ya Pak ya. Bisa beli di warung, di restoran, di mana ya Pak ya, makan ya Pak. Yang penting dihormati kan? Ah, coba betul. Karena buat seorang pria adalah dihormati sama dengan dikasihi. Ibu-ibu. Kita pikir udah dimasakin kan yang penting gua. Tapi kalau ngomong nyong-nyong gitu, matanya delik-delik gitu. Buat suami, kamu tidak sayang sama aku. Nah itu bahasanya. Jadi mesti hormat. Makanya perintahnya, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Karena itu kebutuhan, kayak nafas hidup. Coba ditanya, kayak nafas ya Pak, kebutuhannya kayak. Ya betul, menggap-menggap kalau nggak dihormati, Bapak nggak bisa nafas. Bapak-bapak. Coba ditanya, pria-pria di sini. Tapi kalau wanita, perintah buat suami-suami, kasihilah istrimu. Buat istri-istri, kalau nggak disayang, nggak didengerin. Ya, ngomongan istri dicuekin, istri curhat, dicuekin. Ya, jarang dipeluk, jarang dibelai. Buat istri itu kebutuhan, vital. Jadi seperti nafas, bisa nggak dipeluk sama suaminya, bisa begini. Nggak didengerin juga, bisa nafasnya bisa menggap-menggap Pak. Tapi kalau didengerin, aduh napasnya bisa teratur Pak, istri-istri Pak. Nah itu kebutuhan. Jadi kita lihat di sini, itu firman Tuhan iya dan amin. Karena tahu pencipta ya kita, Tuhan itu pencipta, dia tahu. Suami-suami butuhnya dihormati, baru dia jadi yang namanya laki-laki. Lalu istri, yaitu dikasih kebutuhannya. Nah kembali lagi tadi, cinta manusia bisa hilang. Iya bisa. Jadi kalau dimasukin tadi ya, tadi lihat gambar, wah halo darling, senang ya kan. Pas gitu gambarnya berubah. Si wanitanya tadi cantik tuh ya, suara merdu ya, berubah. Makin keriput, tua ya. Terus bibir mulai turun semua, ini turun ya kan. Terus gigi ompong. Wah ompongnya kelihatan lagi ompong ya, copot giginya satu tuh. Si pria-pria itu kan di tabung kan. Lihatnya suaranya si wanita tadi merdu ya. Hello darling gitu kan. Kalau udah tua kan berubah. Suara tuh jadi begini. Hello darling. Aduh kok jadi begini ya. Keluar dari tabung ya Bu. Tabung keluar. Cintanya hilang loh. Betul. Kenapa? Karena orang kalau lagi jatuh cinta itu sel otaknya lagi nyambung. Ada di bagian tertentu yang nyambung. Jadi dalam otak kita ini ada lapisan, 3 lapisan hard disk. Ya. 3 lapis hard disk ini memuat puluhan ribuan ya data di dalamnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Manusia umumnya pakai cuma 2,5%. Manusia yang pinter Einstein cuma pakai 4%. Pas otaknya dibuka, dilihat ya, itu sel otaknya yang nyambung, itu cuma 4%. Nah, saudara gunakan otak saudara untuk apa? Selama ini, masukin apa tuh di harddisknya? Jangan main-main. Nanti kalau harddisknya dikotorin, ya kalau kita komputer bisa di-delete harddisknya. Ya, data saudara bisa delete. Tapi kalau harddisk sudah di otak, ini nih yang susah untuk di-delete-nya. Besok komputer tahun 2020 lebih 20 keserba kaca semua. Bawa Alkitab nggak usah berat-berat, cuma satu aja tuh, satu lembar, bisa balik-balik tuh, ya canggih 2020, ya bisa ngomong gitu orang rapat nggak usah pergi jauh-jauh, cuma kaca aja. Gimana? Bagaimana? Itu pekerjaan kita, proyek itu gimana? Hasilnya gimana? Coba kamu ini, gitu, katanya efektif. Tetapi bicara hubungan memang akan hilang, orang nggak bisa touch lagi. Karena segen, macet dan sebagainya lebih efektif katanya. Lama-lama ya. Komputer semua disetel pakai pikiran. Jadi misalnya pikirannya mau apa nih? Cari restoran terkenal di Jakarta. Udah. Atau sekolah, mau sekolahin anak. Cari, pakai pikiran aja, kebuka langsung websitenya. Itu nanti seperti itu.
Jadi membaca lewat pikiran. Sekarang pintu kan dibuka nggak usah pakai tangan, pakai mulutnya ya. Ya, buka pintunya, buka tet, tutup, kan gitu. Pakai suara bisa diperintah. Canggih nanti ilmu teknologi makin canggih ya Bu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudari nanti pakai pikiran. Kalau pikiran saudara negatif, websitenya yang keluar tuh negatif semua itu. Kalau pikiran saudara kotor, yang keluar kotor semua itu. Benar? Makanya mulai dari sekarang saudara tata pikiran saudara, ya. Hard disk saudara harus bersih. Ya, mulai dari sekarang membersihkannya nggak bisa di-delete, nggak bisa darah Yesus, nggak bisa. Hanya pakai firman Tuhan, itu bisa bersih. Saudara merenungkan firman Tuhan untuk membersihkan hard disk saudara yang di sini di otak saudara. Renungkan firman siang dan malam, saudara bisa bersih. Kalau saudara tahu diri saudara kotor, makan firman Tuhan banyak-banyak dan renungkan firman Tuhan banyak-banyak. Baru bisa bersih. Yang saudara pikirkan itu firman. Ya. Bapak Ibu, nanti next time saya akan mengajar tentang bagaimana membersihkan jiwa lebih lanjut. Tapi balik lagi kembali ke yang tadi. Bahwa cinta manusia bisa hilang. Mengapa? Kembali. Karena ada sel di dalam otaknya yang terkait. Tapi ketika inputan itu ketika positif memang bisa akhirnya terjalin. Sel otak satu sama lain ada terjalin seperti ini. Tetapi ketika inputan negatif masuk, maka sel otaknya lepas. Coba anak-anak saudara. Kalau saudara bentakin terus tiap hari, marahin terus, apa yang terjadi? Sel otaknya itu pecah, buyar. Miliaran sel otak. Satu kali bentakan, itu buyar. Saudara marahin anak terus, marahin pasangan saudara terus, ya. Suami dimarah-marahin, maaf. Tidak bisa loh. Impoten dalam arti juga tidak berfungsi sebagai suami di dalam perilakunya serba salah. Istri dimarahin terus, juga nggak akan berfungsi dengan baik. Mau ini salah, mau ini salah. Akhirnya dia diem aja, jadi kayak orang bego. Jalan juga bisa begini. Lihat satu arah karena suaminya bentakin terus, istrinya bentakin terus. Seperti itu. Rusak di otaknya. Nggak ada yang nyambung, jadi kayak orang bodoh. Anak saudara, kalau saudara bentakin terus, ya apa yang terjadi saudara marahin, pukulin, maka apa yang terjadi adalah di sel otaknya juga banyak yang nggak nyambung. Jadi jangan heran, anak saudara jadi bodoh. Tetapi kalau saudara berikan kasih sayang, memang otak perlu oksigen, perlu makanan yang baik, ya, oke. Tetapi kasih sayang itu diperlukan. Dengan ucapan kasih sayang, kalau disusuin aja, dipeluk, penelitian mengatakan, ya, digambar di komputer, di otaknya dikasih kabel, baik. Ini ngomongin yang baik-baik, ya, disusuin. Apa yang terjadi? Gelombang otaknya bagus sekali, anak kecil itu. Apalagi dipuji-puji, sel otaknya banyak yang nyambung, Bapak Ibu. Demikian pun cinta. Cinta, seseorang bisa jatuh cinta. Apa yang terjadi? Ketika dia lihat, ya, wanita ini, yang akhirnya menjadi istrinya. Awal dia lihat yang positif kan masuk. Kayaknya wanita ini orangnya ramah ya, baik. Terus dia lihat lagi, kayaknya rajin juga ya. Boleh dijadiin istri nih, gitu ya. Cakep juga lagi, kayak bintang film. Waduh, dia bilang, masuk ke yang positif. Maka apa yang terjadi? Di dalam sel otaknya ada yang nyambung. Dan muncul simpati, lalu berkembang menjadi jatuh cinta. Karena inputan yang positif. Demikian pun seorang wanita melihat seorang pria. Wah, ini kelihatannya bertanggung jawab. Pria ini kayaknya berwibawa. Suka ya, saudara bilang cool juga. Lalu saudara berpikir positif, kelihatannya bisa diandalkan, dipercaya, ganteng juga lagi. Nah, saudara masukin positif. Lalu saudara jatuh cinta. Nah, ternyata ketika menikah, saudara nemuinnya beda. Yang saudara lihat adalah, wih, jorok banget nih pria. Katanya kan tadi tanggung jawab, berwibawa, jorok. Kalau pulang dari mana-mana langsung tidur, gubrak. Bajunya masih kotor, belum diganti. Terus masih sikat-sikat gigi lagi, aduh bau lagi, aduh.
Waktu pacaran dulu sikat gigi, mau ketemu saudara sikat gigi terus, pakai minyak wangi, cut ya. Udah menikah, nggak sikat gigi lagi, mau ngomong aja, bau, waduh. Ngorok lagi tidurnya, waduh nggak tahan deh, nggak tahan. Nah, masuk terus, masuk negatif. Yang terjadi, sel otak di dalam sel otaknya putus. Makanya cintanya hilang. Demikian pun sebaliknya. Si prianya, suaminya. Dulu kupikir ini wanita rajin. Nggak taunya malu sih minta ampun. Aduh, gue udah salah milih istri. Dia bilang gitu, udah negatif ya. Dia bilang, wah kerja aja, dia masih tidur. Pagi-pagi mau pergi kerja nggak dibikinin sarapan. Aduh, gue udah salah deh, katanya dia bilang begitu. Terus dia lihat lagi, bawel lagi minta ampun, bawelnya masuk lagi negatif. Lalu dia bilang ini, pelitnya minta ampun, gaji gue katanya dipegang sama dia. Aduh, kasih duit kadang-kadang 100 nih, 50.000, mau kadang-kadang mau isi bensin aja mau makan, nggak cukup duitnya. Kata si suami ya, masuk di sini, waduh punya istri pelit, ya kan, menderita dia bilang, aduh aku udah ada kalau kayak gini, kan gitu kan, cintanya hilang lama-lama, karena negatif tadi. Oleh sebab itu, kita mengasihi bukan karena itu. Bukan yang tadi. Fisik gitu. Yang kita lihat, bukan. Tapi kita mengasihi berdasarkan yang tadi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi saya, saudara semua. Amin? Amin. Bapak Ibu Saudari, dulu saya kalau nonton film Yesus, saya suka nangis. Saya nggak tahu Bapak Ibu juga suka nangis apa enggak. Melihat Yesus disalib, darahnya, di mahkota duri, ngeri banget. Tapi saya tidak menghidupi salib itu. Saya tidak menghidupinya. Bapak Ibu Saudari, apa yang terjadi? Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan sedikit. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa begini sebagai kemanusiaannya. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Betul apa enggak? Mengapa dia berdoa begitu? Karena sebagai kemanusiaannya dia ngerilah mati disalib. Ngeri. Dia tahu bahwa dia mati disalib. Besok hari dikatakan peluhnya, keringatnya seperti butiran darah. Ngeri dan tekan yang hebat. Orang bisa di kulitnya itu muncul ya seperti butiran darah gitu, pecah. Nah, Bapak Ibu Saudari, pertanyaannya, sebagai kemanusiaan Yesus, bisakah Yesus berdoanya begini? Begini. Bapak, aku tidak mau mati buat mereka. Mereka yang berbuat dosa. Masakan aku yang harus menanggungnya? Mengapa murkamu ditimpakan kepada aku? Aku tidak mau. Bisa atau tidak? Bisa? Bisa. Tapi pertanyaannya ya, mengapa Yesus mau taat sampai mati di kayu salib ya? Itu menjadi pertanyaan. Dia datang kepada Allah Bapa, dia bawa darahnya sendiri sebagai imam besar. Dialah anak domba yang disembelih. Dia membawa darahnya sendiri. Kalau zaman dulu imam besar bawa darah binatang, Bapak Ibu. Dan masuk ke ruang Mahasuci setahun sekali. Cuman minta ampun untuk dosa umatnya. Dan itu pun imam besar pakai rantai. Kenapa pakai rantai? Kerincing-kerincing. Itu kalau di ruang Mahasuci dia ada dosa, itu gubrak, nggak ada yang tahan sama kesucian kehadirannya Allah. Karena Allah itu kudus. Jadi imam besar itu bisa mati, gubrak, nggak ada yang berani ngambil mayatnya. Karena takut mati juga. Jadi apa yang dilakukan? Ditarik itu pakai tali. Ya, mereka kan denger-dengerin. Gak ada kerincingannya lu. Aduh gimana nih? Mati ternyata imam besarnya ada dosa. Jadi ditarik rantainya keluar. Itu yang terjadi pada zaman dulu. Zaman Musa, zaman perjanjian lama. Tetapi sejak Yesus mati,
Ya, di kayu salib dikatakan tirai bait Allah terbelah dua. Maksudnya, saudara dan saya bisa masuk ke ruang maha suci 24 jam. Jadi saudara bisa datang, bilang begini, Bapa kami, Bapakku. Nah, bisa begitu. Itu karena Yesus sudah mati untuk kita. Kita bisa punya hubungan sama Allah itu 24 jam. Allah di dalam aku di dalam Allah. Siapakah kita ini? Allah mau berdiam di dalam bait kita yang kotor ini. Itulah kemurahan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Mengingat itu, saya tidak berani menghakimi suami saya. Tidak berani. Sebab itu mengampuni harus menjadikan gaya hidup kita. Saya mengampuni terus menerus jadi gaya hidup. Kalau gaya hidup jadi biar orang lihat ini Ibu Ati. Memang dia suka mengampuni orangnya. Ibu Ati terkenal suka mengampuni, wanita pengampun. Nah itu mesti begitu, seperti itu. Anak-anak saudara mesti tahu kalau mama begini. Kalau papa begini. Nah itu, papa mah orangnya sabar, suka mengampuni. Nah, bisa menjadi gaya hidup, itu ada label jadinya. Ada label. Itulah yang namanya kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan bukannya agama. Tapi kekristenan saudara tunjukkan ketika seseorang nggak layak dikasihi, sangat menyakitkan saudara, tapi saudara di situ ngampunin. Itulah kekristenan. Oleh sebab itu, doa Bapa kami ini diucapkan oleh kita yang statusnya anak. Yang memiliki gaya hidup mengampuni. Jadi ampunilah kami. Coba ayat tadi, Matius pasal 6 ayat 12. Ditampilkan. Kita lihat kembali. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan ampuni saya akan kesalahan saya. Seperti saya sudah mengampuni kesalahan suami saya. Nah, kayak gitu. Seperti saya sudah mengampuni kesalahan mertua saya. Sebut aja siapa. Kata seperti itu sudah menjadi gaya hidupmu dan gaya hidupku. Oke. Ternyata ada manusia yang taat sampai mati di kayu salib, namanya Yesus Kristus. Dialah kakak sulung saudara dan saya. Kalau saudara status sudah menjadi anak Allah, saudara adalah adik-adiknya. Dan Yesus adalah kakak sulung kita. Dan kita mengikuti jejaknya. Dia telah memberikan teladan buat kita, Bapak Ibu Saudari. Dialah kakak sulung kita. Sebelum berakhir, saya akan mengajak saudara buka di ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Mari. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Sebut aja saudaranya di situ ya. Pasangan saudara, ya, orang tua saudara, mertua, anak, siapa aja, ya, kakak adik, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maksudnya, kita bisa nyanyi mungkin, kita bisa ngomong, aku orang yang mengasihi Allah. Saya nyanyi-nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi saya membenci suami saya, maka saya pembohong. Kata Alkitab, saya pendusta. Karena apa? Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau aku di dalam Allah, Allah di dalam aku, pasti kasih itu ada di dalam kita. Amin. Biarlah mengasihi ini menjadi gaya hidup kita. Mengampuni menjadi gaya hidup saudara. Kalau saudara mengampuni orang, orang itu disembuhkan, dimerdekakan, dipulihkan. Tapi kalau kita nggak ngampunin, kita ikat orang itu tetap ada di dalam dosanya. Jadi biarlah
Ini menjadi gaya hidup saudara. Jemaat GBI Mangga 2 suka mengampuni. Amin. Sebelum saya akhiri, saya akan mempertunjukkan sebuah film, video klip. Ya. Mari kita akan saksikan. Boleh? Siap? Kita akan lihat sebuah film. Ya. Siap ya? Sudah ya? Siapa namamu? Kamu tidak ingat saya, tapi saya ingat kamu. Namamu Wandi dan suamimu Bunsong. Kamu suka akan tanaman dan pohon-pohon. Warna kesukaanmu warna biru dan sepatumu nomor 6. Suaminya ingat semua tuh. Kamu suka RS. Juga kari yang pedas dan kacang polong. Ketika kamu makan, kamu suka mendengarkan lagu ini, cerita suaminya. Kamu suka akan tak alam. Kamu mudah sekali tertawa. Kamu suka kebersihan. Kamu lucu. Suka komplain. Suka bersungut-sungut. Kamu sakit Alzheimer. Lupa akan siapa suaminya, dia lupa ya. Alzheimer itu lupa ingatan. Kita menikah tanggal 6 Juli. Dan saya masih selalu ingat akan janji-janji yang kita pernah buat. Dan saya selalu memeliharanya, mengingatkan akan hari bersamamu. Siapa kamu? Tetap dia nggak ingat ya. Kita mau jalan lagi? Iya. Kamu tidak capek? Nah, tidak, matikan. Oke. Lampu boleh dinyalakan? Kita belajar apa? Ibu-ibu, Bapak, dari film ini? Ya, kesetiaan. Apalagi? Mau ya punya suami kayak gitu ya, aduh ilah tadi ya suaminya jadi hamba ya. Ya, jadi hamba buat istrinya ya. Luar biasa. Ketika saya tanya sama suami saya, apa arti pernikahan buat kamu, Pap? Saya bilang, arti pernikahan buat saya adalah mengasihi istri, mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaat. Wah, itu kan suami-suami mesti seperti itu, rela mati. Jadi hamba. Ini bukan karena suami takut istri, bukan. Ini suami yang betul meneladani Yesus Kristus tuh. Ya, capek, habis kerja pulang juga masih melayani istrinya dan anak-anaknya. Ya. Oke, belajar apa lagi? Belajar apa lagi? Kasih, oke. Apa lagi? Suami yang setia ya. Luar biasa bukan? Ada satu hal yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu Saudari. Tadi ditanya, kamu capek? Kata istrinya. Suaminya bilang apa? Tidak. Ternyata mengasihi itu tidak capek. Katakan pada kanan kirimu, mengasihi itu tidak capek. Kalau menghakimi, capek. Menghakimi capek. Waduh, capek betul-betul. Banyak bilang, capek deh,
katanya begitu. Karena menghakimi terus. Yang dilihat jeleknya semua. Capek. Tapi kalau mengasihi, karena Allah ada di dalam aku di dalam Allah, kasih ada di dalam aku, maka ekspresi yang keluar. Aku berhenti menghakimi, aku mengasihi, menerima pasanganku, anak-anakku, mertuaku, orang tuaku, adik kakakku, apa adanya. Mereka ciptaan Tuhan, maka engkau tidak capek. Engkau dan saya tidak capek. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyi sebuah lagu, ya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudari. Jadi kita sekarang mengasihi dengan benar. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu